Udah dia punya diri mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah, dan dia banyak berangan-angan kepada Allah. Maksudnya apa? Sholat enggak tapi ngarepin masuk surga, puasa enggak tapi ngarepin ketemu bidadari, saudara. Kemudian zakat juga enggak tapi berharap nanti dapat istana penuh permata di surga. Ini namanya angan-angan. Angan-angan nggak sesuai dengan kapasitas diri. Kalau berharap mau masuk surga ya jangan maksiat dong. Kalau berharap mau masuk surga ya jangan tinggalkan sholat dong. Nah ini disebut tamanna 'ala Allah. Jadi orang-orang yang nggak mau ibadah, yang nggak mau beramal soleh, tapi pengennya surga, pengennya bidadari, pengennya wow udah macam-macam keindahan yang ada di alam sana, saudara. Ini namanya tamanna 'ala Allah. Dia berangan-angan kosong. Dia berharap macam-macam kepada Allah, tapi hak-hak Allah kepada dirinya tidak pernah diberikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan, ini orang semacam ini kata Nabi apa? Ajis. Ajis itu lemah, payah ini orangnya. Nah ini lawannya kayis. Nah mukmin mestinya yang mana? Ajis atau kayis? Kayis. Jadi kalau tadi Anas ibn Malik mengatakan al-mu'minu kayis, betul tidak? Betul. Hanya saja itu bukan hadis Nabi, tapi ada latar belakangnya yang bersumber dari hadis Nabi. Jadi bisa jadi Anas melihat pesan Nabi al-qayyis itu begini. Dia diambil kesimpulan aja, oh kalau gitu mukmin tuh qayyis, selesai. Orang beriman adalah orang yang qayyis. Jadi kata-kata qayyis di sini ya ikhwan, kita tahu dalam bahasa Indonesia sendiri ada kata pintar, ada kata cerdas, ada kata pandai, ada kata cerdik. Ini artinya beda-beda. Coba kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya nggak sama ya ikhwan. Pintar itu biasanya hasil belajar. Orang belajar jadi pintar. Orang belajar ujian lulus, pintar dia ya ikhwan. Nah itu namanya pintar. Berarti pintar ada latar belakang belajar. Nah sedangkan cerdas, dia mampu mengatasi masalah, baik belajar ataupun tidak belajar. Mampu dia mengatasi masalah. Ada orang belajar sampai lulus universitas tapi nggak mampu mengatasi masalah. Ada masalah sedikit stres, ada masalah sedikit langsung buang-buang air ya kawan. Nggak mampu dia mengatasi masalah. Bahkan kadang-kadang ada masalah berat dia bunuh diri, padahal sarjana. Dari segi pendidikan dia pintar, saudara, tapi dari segi menghadapi masalah dia tidak cerdas. Nah orang yang cerdas, orang yang mampu mengatasi masalahnya ya kawan, walaupun dia nggak belajar, walaupun dia nggak sekolah tinggi, saudara. Nah, jadi orang pintar harus dapat belajar, nggak belajar nggak pintar. Tapi orang cerdas nggak mesti belajar ya kawan. Nah, jadi tolong dibedain antara makna pintar dengan makna cerdas. Nah kalau pandai bagaimana? Nah kalau pandai ini menyangkut keterampilan, saudara. Oh dia pandai membuat ini, oh dia pandai membuat itu, oh dia pandai itu pandai batu, itu pandai besi, itu pandai, saudara. Nah jadi bukan beda dengan pintar. Pandai itu bisa lewat belajar, bisa juga lewat pengalaman. Dia pengalaman ngetok besi tiap hari ada di tukang las, besok dia di tukang las, pinter dia, saudara, merangkai daripada besi yang ada. Nah itu pandai. Makanya tukang besi disebut apa? Pandai besi. Nggak disebut pinter besi kan? Mana ada kita bilang itu tukang pinter besi, itu tukang cerdas besi? Enggak. Kita sebut apa? Itu pandai besi. Nah jadi beda tuh antara pintar, saudara, cerdas dan pandai. Kalau cerdik bagaimana? Kalau cerdik, saudara, orang yang mantap dalam berpikir. Dia mikir, saudara, cari ide-ide baru, berimprovisasi, saudara. Nah itu cerdik. Kalau dia bisa menemukan rumus baru, dia bisa menemukan cara baru, saudara. Jadi cerdik itu orang yang ahli dalam berpikir, saudara. Nah, jadi ini kurang lebih, walaupun secara umum pintar, cerdas, pandai, cerdik sama. Kalau dalam percakapan orang awam sama, ada yang bilang pintar, ada yang bilang pandai, silakan aja. Tapi secara bahasa kalau kita mau dalami, saudara, ternyata pintar, cerdas, pandai, cerdik ada perbedaannya. Begitu juga dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu pintar ada faton, ada zaka, ada hifdz, ada nafat, saudara. Semua artinya pintar, tapi berbeda-beda.
tingkatan kepintarannya. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan dengan makalah yang keenam yang berasal dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga ini semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Yuk jadi mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati itu artinya apa? Kita nggak boleh bodoh. Kita mesti pintar belajar, dan kita juga mesti cerdas di dalam mengatasi masalah supaya kita nggak cepat putus asa. Jangan nganggur, saudara, putus asa, dikit-dikit putus asa. Orang putus asa ini repot. Nanti begitu dia putus asa, dia jadi begal. Dia putus asa, dia jadi rampok. Nyari kerja yang halal ke sono kemari nggak dapat, dan nggak bisa ngatasi masalahnya. Nah, akhirnya apa? Dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk dirinya dan tidak baik juga buat orang lain. Makanya orang Islam juga mesti cerdas. Sudah cerdas, yuk kita atasi masalah kita, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan. Bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, kalau kita kurang cerdas, tanya orang yang cerdas. Oh, kita punya kawan cerdas nih, pintar dia ngatasi masalah. Tanya, yuk tolong dong, carikan aku jalan keluar nih. Nah, bagaimana nih supaya ini jangan sampai aku stres nih ngadepin yang begini. Nah, jadi nanti teman yang cariin jalan. Itulah manfaatnya kita berkawan, kita berteman. Jadi teman itu bukan yang ngajak kita mabok, teman itu bukan yang ngajak kita judi, teman itu bukan yang ngajak kita maksiat, bukan. Teman itu yang ngasih kita ilmu, teman itu yang ngasih kita support, teman itu yang memotivasi kita, teman itu yang memberikan jalan keluar buat kita, teman itu yang membantu kita, menjaga kita, melindungi kita, dan menutup kejelekan kita. Itu teman. Ya, tapi kalau ada teman justru kejelekan kita dibuka-buka ke orang lain, bukan teman itu ya, ikhwan. Nah, jadi hati-hati, kita mesti lihat yang harus kita jadikan kawan tuh siapa. Nah, inilah pentingnya kita berkawan, punya kawan yang baik, sehingga kawan baik kita bisa juga memberikan solusi kepada kita dalam hal-hal yang sulit untuk kita atasi, termasuk berguru. Saudara, jangan sampai kita nggak punya guru. Berguru, cari orang-orang di sekitar kita, orang yang soleh, orang yang berilmu, yang nggak sombong, saudara, yang nggak pelit ilmunya, yang bisa menjadi tempat kita bertanya, kita berguru sama dia, kita ngaji sama dia. Saudara, jadikan guru itu juga sebagai tempat untuk kita mengatasi masalah, cari solusi, minta sarannya, saudara. Nah, jadi berkawan itu penting, berguru itu penting agar kita menjadi mukmin yang kayis, insya Allah. Jadi atasi masalah kita, jangan pernah kita putus asa di dalam menghadapi kehidupan, ya ikhwah. Nah, itu yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.